Halo para pemikir liar, saat ini ruang dengar kalian diisi oleh Gema Intuisi 24. Kita akan bahas sosial. Saat ini kalian sedang ngedengerin suara gue, Tama. Podcast kali ini gue bakalan bahas tentang sosial. Podcast kedua ini bahasannya sosial, gue pengennya banyak sih. Karena sosial kan di konten sosial ini gitu gue bakalan bahas dari pekerjaan, gaya hidup, terus relationship, terus bahas apa lagi ya, soal lingkungan juga gue bahas. Mungkin ntar di sosial ini gue bakal bahas politik atau kejadian-kejadian tentang pemerintahan hukum gitu. Kayaknya rame juga gue bahas di sosial. Gimana menurut kalian? Penting gak sih politik gitu buat dibahas di podcast gue ini? Oke, sosial sekarang gue pengen bahas tentang hubungan. Kenapa hubungan? Ini kan secara garis besar ya gitu. Gue pengen bahasnya dari yang umum dulu gitu. Sosial itu kan lebih ke interaksi kita sama lingkungan, tapi gue bakal bahasnya mulai dari hubungan, karena kan interaksi itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya gitu. Kalau gue dulu pernah belajar komunikasi, cara menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi kan ada proses interaksi, makanya gue pengen bahas hubungan di podcast kali ini. Hubungan itu banyak ya. Mulai dari hubungan sosial kita sama lingkungan kita gitu. Kadang kan apalagi yang baru pindah gitu, kita mesti banyak adaptasi sama lingkungan sosial. Terus ada hubungan kerjaan, kayak misalnya di kantor gitu, hubungan sama atasan, bawahan. Kan itu juga bahasanya tentang hubungan. Terus hubungan pacaran mungkin kalian, hubungan antara cewek cowok. Terus ada hubungan tanpa status, mungkin kalian yang lagi ngalamin hubungan tanpa status. Terus juga ada hubungan keluarga. Terus ada hubungan transendental, mungkin hubungan kita dengan Tuhan ya. Terus ada juga hubungan sama diri sendiri. Terus ada hubungan, banyak lah pokoknya hubungan, bahkan ada hubungan internasional. Terus juga apa lagi ya? Banyak sih bahasan tentang hubungan. Tapi gue bakal bahas secara umum dulu, soalnya mungkin ntar hubungan keluarga, hubungan sama pacar kalian, terus hubungan kalian sama lingkungan, hubungan apalagi ya, banyak. Ntar gue bahas di konten selanjutnya gitu, di podcast selanjutnya. Kali ini gue bakal bahas hubungan secara umum dulu aja gitu. Kalau menurut KBBI yang gue baca sih, hubungan itu adalah kesinambungan, nggak KBBI sih, kayaknya ini dari Wikipedia deh. Kalau Wikipedia kan bisa siapa aja nulis gitu di sini. Menurut Wikipedia yang gue baca, hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lainnya. Hubungan terjadi bla 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 bla, panjang banget definisinya. Pokoknya ada interaksi lah. Menurut gue sih, hubungan itu adanya interaksi antara satu, dua orang atau lebih, atau dengan kelompok. Kan bisa banyak hal kan hubungan. Gue pengen ngebagi hubungan jadi dua sih kayaknya, positif sama negatif. Soalnya kan gimana pun juga hampir semua aspek kehidupan gitu bakal dikotomi gitu. Ada baik, ada buruk, ada positif, ada yang negatif, ada persepsi yang baik, ada persepsi yang buruk. Kayaknya kebanyakan di dunia ini tuh dikotomi gitu. Makanya kenapa
hubungan ini gue bagi dua, yaitu positif sama negatif. Terus hubungan yang positif yang kayak gimana? Menurut gue pribadi sih, hubungan positif itu lu enak gue enak gitu, saling menguntungkan. Jadi nggak saling merugikan. Misalnya gue untung lu rugi, atau gue untung lu rugi, ya pokoknya gitulah. Itu kan yang negatif gitu. Kalau hubungan positif tuh, kalau misalnya di sosial nih, kita kan banyak interaksi sama orang gitu. Misalnya menjalin pertemanan gitu. Kadang kan ada temen atau siapa gitu yang datang cuma pas ada butuhnya doang, lagi di kala kita butuh, dianya malah ngilang. Ya itu kan hubungan yang merugikan ya, nggak bisa disebut hubungan yang positif gitu. Terus juga hubungan positif itu kayaknya lebih banyak di transenden deh. Soalnya saling menguntungkan, nggak saling menguntungkan juga sih kalau transenden. Soalnya kan lebih hubungan kita kepada Tuhan gitu. Hubungan tuh banyak cabangnya. Bisa hubungan sama orang tua, sama teman dan lain-lain gitu. Itu pun bisa positif, bisa negatif gitu. Kayak misalnya hubungan sama teman gitu. Ya tadi kita saling ngebantu saat kita butuh gitu. Kalau misalnya kita butuh curhat, dia mau dengerin, terus dia curhat, kita dengerin, atau mungkin kita bisa kasih saran. Itu kan hubungan yang positif gitu. Apalagi kalau udah hidup bermasyarakat gitu, mungkin ada yang lagi bangun rumah, kita bantuin. Terus di saat kita butuh juga mereka bantuin gitu. Banyak sih, kayak ngeronda, terus kerja bakti bareng. Itu kan merekatkan hubungan kita sama lingkungan kita gitu. Apalagi di sekolah. Di sekolah kan kalian banyak banget tuh dari kelas 1, 2, 3. Mungkin kalian bisa ngejalin pertemanan di saat ntar kalian lulus. Kalian bisa ngumpul bareng lagi gitu, satu alma mater, saling ngebantu, atau mungkin di tingkat perguruan tinggi gitu. Jadi ngejalin hubungan yang positif itu menurut gue dampaknya bakal kerasa banget di kemudian hari gitu. Meskipun ada juga yang hubungan yang positif itu kerasa di saat itu juga gitu. Terus juga hubungan tuh bisa, ya itu tadi masalah ruang dan waktu ya. Hubungan yang saling menguntungkannya mungkin nggak sekarang atau nanti gitu. Itu kan masalah ruang dan waktu. Terus ada juga hubungan yang menurut gue cukup cukup kolot gitu. Soalnya ada hubungan yang ke atas harus gimana, ke bawah harus gimana, ke sesama harus gimana gitu. Sedangkan itu kan sebenarnya menurut gue balik lagi ke kebiasaan sama budaya yang udah berkembang gitu di lingkungan orang itu. Kayak misalnya di Jawa kan kebanyakan harus menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, atau mungkin seorang laki-laki lebih didominankan, sedangkan di Padang gitu kalau nggak salah, yang perempuan itu lebih didominankan gitu, lebih diagungkan. Terkadang kan beda-beda gitu, cara pola berhubungannya juga beda gitu kan. Hubungan juga bisa antar kita manusia gitu, atau juga bisa antar manusia dengan hewan, atau manusia dengan tumbuhan gitu. Terkadang kita sebagai manusia tuh ngerasa superior gitu di dunia ini, nggak merhatiin lingkungan, nggak merhatiin hewan gitu, flora faunanya. Padahal kalau dipikir-pikir mereka itu bisa dianggap kakak kita gitu, flora dan fauna itu. Karena sebelum kita lahir pun mereka udah ada gitu. Harusnya kan kita bisa saling menghargai gitu. Mereka udah ngasih apa kebutuhan kita gitu di dunia ini, dan kita seenaknya aja gitu ngeeksploitasi mereka. Mungkin saya sebagai
orang Jawa gitu, orang Sunda, atau yang ada di Pulau Jawa lah, ngerasa kok kayak nggak ngehormatin orang tua gitu. Kan kita anggap mereka itu udah lebih dulu dari kita, udah lebih tua dari kita, dari manusia gitu. Harusnya kan kita bisa melestarikan alam mungkin, terus hewan-hewan gak kita eksploitasi. Soalnya kan kita harus ngasih timbal baliknya dengan cara seperti itu gitu. Kalau enggak mungkin nanti dampaknya ke ekosistemnya rusak gitu. Terus manusia mau makan apa? Karena hubungan yang baik itu penting banget gitu buat dijalin. Mau sama siapapun, mau sama hewan, mau sama tumbuhan, apalagi sesama kita manusia gitu. Saya tuh suka nggak habis pikir gitu sama orang-orang yang karena hal sepele atau mungkin bisa diselesaikan dengan diskusi atau dengan ngobrol, tapi malah menimbulkan pertumpahan darah gitu. Kalau menurut gue sih apa-apaan gitu ya. Kita kan sesama manusia, yang gue percaya sih kita harus saling menyayangi gitu. Kalau di kepercayaan yang gue anut gitu, rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam gitu. Kita tuh harusnya bisa ngejalin hubungan sama alam gitu, hewan dan tumbuhan, terus sama manusianya juga gitu dengan baik. Kalau misalnya kita nggak adil atau nggak bisa menjadi apa ya, nggak bisa menjalin hubungan yang baik lah, intinya ada yang dirugikan gitu di salah satu dari kita, baik itu sama tumbuhan, sama hewan, apalagi sama manusia gitu, ntar tuh dampaknya bakal buruk gitu menurut gue. Dan juga mungkin perkembangan zaman juga ngaruh ya, tapi kalau menurut gue perkembangan zaman itu gimana ya, sebisa mungkin sih ngelihat ini juga apa, environment etik gitu, etika lingkungannya, biar kita bisa sama-sama ngerawat alam semesta gitu, biar kita bisa hidup langgeng gitu sebagai manusia di alam dunia berdampingan sama hewan dan tumbuhan gitu, tanpa harus ada yang dirugikan gitu satu sama lain. Sebagai recap dari hubungan ini, menurut gue sih berlakulah baik pada orang lain gitu, dan jangan sampai merugikan orang lain. Sama kayak definisi yang tadi di Wikipedia itu gue bacain, ada interaksi antara satu atau dua orang atau lebih, yang mana interaksi itu menurut gue tadi klasifikasiin ada dua, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Yang positifnya kita saling diuntungkan ya, saling diuntungkan dalam hal apapun, nggak ada yang merasa dirugikan, kayak transaksi jual beli gitulah. Kan kita dapat kesepakatan tuh biar sama-sama enak, harganya berapa, barangnya apa, dan lain-lain. Ya mirip-mirip jual beli lah. Dan gue harap nggak ada sih, harapan doang sih, gue harap nggak ada gitu yang mulai melakukan hubungan yang negatif gitu, ada yang dirugikan salah satu, baik itu di hubungan pribadi kalian, hubungan asmara kalian, di hubungan pekerjaan, atau di hubungan kalian dengan lingkungan. Terus hubungan tanpa status nggak dihitung kali ya, tapi banyak sih yang melakukan hubungan tanpa status juga. Ya gue sarankan lebih baik nggak saling merugikan gitu. Kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, lebih baik ngobrol dan diskusi, bisa selesaikan masalahnya dengan baik-baik gitu, nggak perlu sampai musuhan lama gitu. Kalau menurut gue sih nggak baik juga. Hubungan baik itu menurut gue bakal terjalin kalau adanya sikap saling pengertian dan perhatian gitu terhadap pola pikirnya, mungkin pola pikir lawan bicara kita saat kita berinteraksi dengan mereka. Ya mungkin kita harus bisa saling memahami satu sama lain gitu, dan jangan memaksakan pemahaman kita sama orang lain.
Menurut gue itu penting sih. Kalau kalian punya saran atau punya, menurut kalian deh, hubungan yang positif itu kayak gimana dan hubungan yang negatif itu kayak gimana? Hubungan secara umum ya. Yang positif seperti apa, negatif kayak apa gitu. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Suatu saat mungkin ntar gue bahas. Seperti biasa, di akhir kalimat gue ucapkan terima kasih dan selalu bahagia buat para pemikir liar. Gitu aja bahasan tentang sosial, temanya hubungan. Ntar kedepannya gue bakal bahas lebih spesifik lagi masalah hubungan. Oke, see you, gue Tama, terima kasih.